Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan langsung melihat topik hari ini, yaitu ada UNVR, ada ICBP, ada JFA, ada MAPI. Ini MAPI ya, sudah 2 hari berturut-turut ada sentimen dari MAPI dan ERA ya. Kemudian CEPIN, ini UNVR dan ICBP 2 hari yang lalu kalau tidak salah, hari Jumat sentimennya. Kemudian ada CEPIN, ada ARI, ini ARI kemarin juga ada ya Bapak Ibu, BBNI, BBRI, dan BMRI ya. Oke, kita akan langsung ke trading view. Oke, ini sudah terbuka secara otomatis UNVR. Karena memang saya saving ya Bapak Ibu untuk UNVR. Oke, jadi ini adalah indikator zigzag. Jadi ada Bapak Ibu yang bertanya. Jadi saya sangat senang Bapak Ibu kalau ada yang mengomentari, berarti ada yang menyimak ya. Saya sangat bersyukur kalau ada bisa berbagi ilmu bersama Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah zigzag Bapak Ibu ya. Ini adalah zigzag. Indikator zigzag bisa dilihat di sini kalau yang memakai trading view. Hanya ini karena tidak berbayar, jadi kita hanya bisa menggunakan 3 indikator ya. Jadi kalau ingin merubah atau mengganti indikator bisa menghapus salah satu kemudian men-settingnya kembali. Oke, ini ONVR. Kita akan coba lihat stokastik RSI-nya. Nah, ini ada sepertinya posisi untuk berbalik arah dulu Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan akan turun dulu. Nah, kemungkinan akan turun dulu karena memang ONVR ini biasanya sampai di level 3.000-an Bapak Ibu ya. Saya pernah pegang sampai malah 3.300. Ini di tahun berapa ini 3.000? Di bulan ya, belum lama kalau tidak salah. Ini sampai di 4.400. Ada di akhir tahun kemarin ya. Sampai turun sekali nih, sampai di bawah sini Bapak Ibu ya. Nah, ini karena saya kalau melihat 5 tahunan lebih biasanya di investing. Ini sampai ke bawah sini. Oke. Ini ya, zigzag. Nah, ini jadi silakan tunggu turun dulu, tunggu dia berbalik arah dulu seperti posisi ini Bapak Ibu ya. Seperti pada posisi ini ya. Nah, jadi kalau ingin mau untuk menabung bisa. Jadi seandainya Bapak membeli di harga sebelumnya di bawah harga penutup kemarin, bisa menyicil untuk AVG kembali Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau masalah liquid, UNVR adalah emiten yang liquid ya. Dan pembagian dividennya juga cukup baik ya, cukup bagus. Ini kita lihat dividen yieldnya 3,3% dan market cap-nya lumayan besar, 171,6 triliun ya. Jadi kalau yang market cap-nya besar itu tingkat risikonya kecil Bapak Ibu. Yang orang biasa scalping itu kebanyakan yang istilahnya yang tingkat risikonya luar biasa sehingga dibutuhkan untuk cut loss. Jadi kalau Bapak Ibu yang niatnya hanya ingin menabung saham, sebaiknya memilih trading swing kalau ingin trading. Namun kalau mau investasi ya pilih investasi Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk trading swing ini tradingnya sampai 3 bulan. Jadi bisa 1 hari kita take profit, bisa sampai seminggu, bisa 2 mingguan, bisa sampai 3 bulan paling lama ya kalau swing. Oke, kita ke ICBP kalau tidak salah ya tadi ICBP. Jadi kalau UNVR yang seperti tadi saya sarankan, kalau harganya, kalau nilai yang Bapak beli sebelumnya di bawah harga 4.500 bisa melakukan AVG ya. Nah, ini untuk ICBP. ICBP ya, ICBP memasuki area ini. Jadi biasa koreksi dulu Bapak Ibu ya, apalagi kemarin sempat ada volume. Namun untuk stokastik RSI masih cukup bagus ya. Hanya yang ingin mau membeli, yang belum memiliki
emitennya bisa menyicil mungkin ya, tapi tunggu dulu untuk posisi ini Bapak Ibu kalau saya sarankan. Muncul tanda seperti ini ya. Oke, CBP kita beralih ke CPFA dan MAPI ya. Mohon maaf mungkin MAPI saya belum sempat lihat kemarin ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu untuk melakukan technical analysis itu jangan terlalu rumit-rumit ya. Yang indikator yang kita pahami saja. Jadi dari 20 indikator yang saya diajarkan dalam kelas, alhamdulillah saya sempat ikut kelas selama 6 bulan, hampir 6 jutaan ya kalau nggak salah ya. Kebetulan lagi diskon, itu diajarkan 20 indikator, tapi yang sering saya pakai hanya 5-6 indikator ya. Karena memang menurut mentor kami, sebenarnya indikator itu hanya merupakan rekomendasi saran ya untuk kita membeli atau entry buy dan entry sell-nya dan sell-nya ya, entry buy dan sell. Nah, jadi sebelum kita membeli seharusnya kita analisa itu untuk apa juga Bapak Ibu, untuk menghilangkan keraguan-raguan ya. Istilahnya kita tidak asal membeli kucing dalam karung. Jadi kita memiliki muatan pengetahuan tentang emiten itu seperti apa, kemudian bagaimana melihat emiten yang bisa untuk kita perdagangkan dengan kualitas yang baik ya. Jadi kita selalu disarankan untuk melihat emiten yang memiliki kualifikasi yang bagus seperti market cap-nya big cap, kemudian dividend yield-nya juga lumayan bagus, kemudian nilai IPS-nya positif, itu salah satu fundamental Bapak Ibu, dan bisa dilihat di RTI bisnis. Nilai PER-nya kecil, nah itu ya salah satunya. Oke, untuk MAPI sendiri ini sudah cukup bagus volumenya Bapak Ibu ya, masih berada di posisi ini, kemungkinan masih ada harga tinggi lagi karena belum muncul seperti ini ya. Oke, tapi sepertinya mau koreksi dulu karena sudah 3 kali hijau ya. Jadi kita bisa menggunakan juga untuk memastikan Bapak Ibu namanya candle ya, jenis candle. Nah, biasa saya menggunakan line ya, ini kelihatan kalau akan naik. Kemudian bisa juga kita menggunakan Heikin SC ya. Jadi pada dasarnya semua indikator itu hampir sama cara bacanya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk Heikin sendiri, apabila kita lihat ya, kalau dia sudah masih muncul hijau, dia akan hijau terus Bapak Ibu. Nah, pada saat muncul merah, maka dia akan merah. Jadi merah artinya turun ya, hijau artinya naik. Kita bisa lihat ya. Oke, ini biasa mengalami koreksi dulu. Jadi MAPI seperti itu Bapak Ibu ya. Naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi ya. Oke, pemahaman candle juga bisa didapat di kelas Bapak Ibu ya. Di kelas saham. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat bisa WhatsApp saya, kemudian saya memberikan link untuk belajar saham ya. Langsung ke CS-nya. Oke. Kalau ingin belajar juga sama saya boleh. Mungkin indikator yang lebih sederhana ya, karena saya tidak suka yang rumit-rumit Bapak Ibu. Intinya kita bagaimana bisa entry buy di saat yang tepat dan menjualnya juga di saatnya memang harus dijual ya. Inti dari keseluruhan indikator. Oke, mapinya bagus Bapak Ibu ya. Silakan yang mulai sudah menyimpan MAPI mungkin sudah berpikir untuk melepas ya. Jadi silakan take profit secukupnya kalau ingin trading dan minimalkan risiko. Jadi dua prinsip itu yang harus kita pegang, minimalkan risiko dan cukupkan profit supaya kita jangan terlalu keteteran, karena ingat emosi trading adalah yang paling menentukan dalam setiap upaya kita dalam beli dan jual emiten ya, beli jual saham bukan emiten, jual saham. Kalau kita terlalu cenderung ingin profitnya tinggi, biasanya kita malah anjloknya dalam ya. Oke, kita ke JPFA. Jadi mentor kami bilang 20% adalah
ikhtiar kita dalam menganalisa baik dari segi TA dan FA, namun 80% lebih ke emosi trading Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk JPFA, kalau ingin swing, bagus ya untuk area swing. Jangan lupa selalu memberikan atau menyisakan untuk AVG ya, untuk cash balance ya. Dan cara membelinya Bapak Ibu sesuai dengan trading plan, harus membeli di harga support ya, ada di support. Kemudian misalnya harga support ini ya, dan ini bisa jadi support Bapak Ibu ya, ini adalah bisa jadi support, yang ini bisa jadi resisten ya. Tapi kalau kita mau ingin menentukan garis support dan resisten dengan cara menghubungkan dua candle hijau untuk resisten. Kemudian kalau untuk resisten, untuk support ya. Jadi support kita bisa tarik seperti ini. Kalau ingin yang belum paham tentang garis support dan resisten, ini kita bisa menarik ini ya. Yang bisa ditemukan dua candle atau lebih ini. Dua candle didapat ya Bapak Ibu. Jadi bisa badan, bisa kepala, bisa ekor ya. Ini banyak candle. Kemudian untuk resisten bisa kita ambil ini ya. Ini resisten terdekat. Ini resisten terdekat ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi resisten terdekat. Ini bisa, ini berapa indikator, berapa candle dapat, candle merah. Kemudian ini juga bisa jadi resisten yang kedua, bisa resisten ketiga ya. Jadi ini enaknya zigzag. Kita tinggal menghubungkan ini indikator ini ya. Oke, tinggal diganti warnanya jadi warna merah sebagai simbol resisten ya. Ini klik. Ini ya, warna merah, kemudian kita tebalkan, jadi ya tinggal diganti. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk menentukan garis support dan resisten. Jadi ini 1480 kita ambil di harga 14565, kemudian kalau bisa turun lagi mungkin di harga ini ya 1440, bisa juga di harga ini 1425. Jadi seandainya uang kita misalnya 5 juta, kita bagi 3 dulu, kemudian bagi 2 dulu misalnya ya, bagi 2 dulu, kemudian yang sisa bagi 2 jadi 2,5 juta. Jadi 2,5 juta itu kita bagi lagi di 3 harga ya. Jadinya harganya berapa? 1.600. Untuk 2,5 juta untuk 1.600, berapa lot yang bisa kita beli, kita negosiasi di harga ini ya, harga ini dengan harga ini dan harga penutup kemarin ya. Itu bisa kita pakai Bapak Ibu, sehingga ada nilai AVG. Ya, itu yang diajarkan sama mentor saya Bapak Ibu ya, untuk trading plan. Oke, kita hapus dulu untuk JPFA. Kemudian kita lanjut ke yang lainnya ya. Kita ke Mayora Era. Mayora Era ini saham-saham konsumer ya. Mayora Era. Mayora. Ini MYOR ya. Oke, apakah sama dengan, nah ini untuk candlenya juga bagus Bapak Ibu ya. Ini bisa kita ambil di harga penutup 1, kemudian harga untuk swing ini bagus juga Mayora. 1770, harga penutup kemarin 175 ya, 175 ini. Jadi kalau candle merah biasanya pembuka di sini, kemudian naik dulu, baru turun kembali ke sini Bapak Ibu ya. Turun kembali ke harga ini. Biasanya kalau merah di bawah lagi harganya. Kemudian kalau candle hijau biasanya pembuka di sini, naik dulu, bisa juga turun dulu atau naik dulu, kemudian biasanya di sini penutupnya ya. Saya akan coba menjelaskan kembali ya Bapak Ibu, siapa tahu ada yang sudah lupa. Mana ya? Kita akan coba ke notasi ya. Ini anggap ini adalah candle ya Bapak Ibu ya. Anggap ini candle. Nah, ini candle. Ini anggap ini candle merah ya. Ini adalah candle merah. Jadi kalau candle merah misalnya pembuka di sini Bapak Ibu ya, ini pembuka di sini, dia turun dulu. Nah, kemudian naik lagi. Nah, kemudian turun. Penutupnya biasa di area sini.
ya, atau di area di bawahnya lagi sedikit, ya berapa fraksi. Nah, kalau candle hijau dia pembuka di sini, kemudian biasa naik dulu, biasa turun lagi, naik lagi kembali, naik lagi, kemudian nanti akan penutup di sini Bapak Ibu, area sini penutupnya, ya. Jadi kalau ini candle hijau, kalau candle merah di area sini, ya, di area sini kembali atau di bawah fraksi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke indikator sebelumnya ya. Jadi mungkin saya sisip-sisip saja Bapak Ibu. Biasanya saya buka kelas mungkin tidak tepat ya, sehingga kurang ada yang minat, waktunya kurang tepat mungkin. Mohon maaf ya, karena aktivitas juga saya ada kadang membuat bahan ajar ya. Kita kembali ke laptop. Setelah Mayura ada Mapi, sudah ada Era ya, Era Cepin, Era, kita Era, nah Era. Oke, tunggu ya. Tunggu sayang, tunggu.